Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Destri Cahaya Zebua, mahasiswa STIE Galileo Batam, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari project based learning saya dalam mata kuliah auditing 2 ya. Dengan dosen pengampu Ibu Puspita Ramanopiana SEAK MMCA. Judul dari PBL saya adalah Audit Siklus Investasi dan Saldo Kas pada studi kasus Kantor Akuntan Publik Doni dan rekan yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Bisa dilihat melalui slide daftar isi dari Project Based Learning ini. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan, mengapa audit siklus investasi dan saldo kas itu penting dalam audit laporan keuangan? Kita lihat dari pendahuluan latar belakang auditnya. Audit laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di dalam proses audit itu, seorang auditor melakukan pemeriksaan terhadap berbagai siklus transaksi, salah satunya adalah siklus investasi dan saldo kas. Bisa dilihat di slide, ada siklus investasi dan saldo kas. Resiko tinggi dari salah saji daripada laporan keuangan adalah kesalahan dalam pencatatan atau penilaian investasi dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak andal. Ya, seorang kantor akuntan publik memiliki peran penting dalam melakukan audit atas kedua siklus tersebut. Ya, untuk memastikan klien telah menerapkan pengendalian internal yang memadai serta menyajikan laporan keuangan secara wajar. Ini dia ada peran kantor akuntan publik untuk memastikan pengendalian internal ini memadai, menyajikan laporan keuangan secara wajar, serta memberikan opini yang independen dan profesional. Rumusan kajian dan manfaat dari proyek bersenandung saya bisa dilihat. Yang pertama adalah bagaimana peran kantor akuntan publik dapat melakukan siklus yang investasi, kemudian bagaimana prosedur audit yang diterapkan terhadap saldo kas, dan bagaimana keterkaitan antara teori dengan siklus investasi dan saldo kas di kantor akuntan publik tersebut. Profil kantor akuntan publik Doni dan rekan bisa dilihat, di mana sejarah dan profilnya, ya, nama kantornya adalah Kantor Akuntan Publik Doni dan rekan yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Alamatnya ada di Mega Legenda 2 Blok B2 nomor 31 sampai 32 Balai Permai Batam Kota, Kepulauan Riau. Ya bisa dilihat. Kemudian ada juga jasa profesionalnya, apa saja, reputasi dan komunitas bisnisnya, kemudian ada perkembangan lanjutan. Nah, visi misi daripada kantor akuntan publik ini, di mana visinya adalah menjadi firma akuntansi dan audit yang unggul dan profesional, serta menjadi mitra strategis bagi entitas klien dalam menyediakan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan relevan bagi pengambilan keputusan. Nah, misinya ada 4, ya, bisa dilihat melalui slide. Kemudian nilai profesionalnya apa? Integritasnya ada, independensinya, kompetensi dan profesionalisme, serta kerahasiaan. Untuk struktur organisasi di dalam objek yang saya pilih ini, ya, partnernya, ada manajer audit, senior auditor, ada staf administrasi, ya. Kemudian juga ada prinsip strukturnya. Nah, untuk ruang lingkup usaha dan klien, ruang lingkup usahanya ada audit laporan keuangan, ya, jasa assurance lainnya, kemudian ada konsultasi akuntansi dan pengendalian internal, serta jasa perpajakan dan manajemen.
ini sektor klien yang dilayani oleh kantor akuntan publik Doni dan rekan ini ada perusahaan manufaktur, kemudian ada investasi dan keuangan, lalu ada perdagangan dan jasa, kemudian ada juga entitas usaha. Lanjut ke kajian pustaka ya. Landasan teori audit siklus investasi dan saldo kas. Kita bisa lihat konsep dasar audit laporan keuangan ya. Audit ini merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif ya teman-teman. Kita bisa lihat standar audit berdasarkan dengan atau SA, disebut dengan SA ya. Audit laporan keuangan ini dilaksanakan berdasarkan standar audit yang diterapkan oleh Siklus Akuntan Publik Indonesia ya. Di sebelahnya ada prinsip dasar audit ya, di mana harus ada integritasnya, objektivitas, kompetensi dan skeptisisme profesional. Di sini ada siklus investasi, tujuan dan resikonya. Semua sudah saya masukkan ke dalam slide. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada audit saldo kas, tujuan dan resiko. Pengertian kas itu merupakan aset paling liquid ya yang dimiliki oleh perusahaan. Terdiri dari kas di tangan dan kas di bank ya. Kita bisa lihat perbedaannya kas di tangan dan kas di bank. Kemudian ada pengendalian internal dan keterkaitan dengan teori. Pengendalian internal ini merupakan proses yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi, termasuk keandalan laporan keuangan ya. Fungsi utamanya adalah mencegah kesalahan dan kecurangan, mendeteksi penyimpangan secara dini dan menjamin keandalan pelaporan. Untuk pembahasan praktik audit di kantor akuntan publik Doni dan rekan ini ya, sebagai gambaran umum pelaksanaan audit ya, sebagai kantor akuntan publik yang beroperasi di Batam, kantor akuntan publik ini yang saya pilih melaksanakan audit laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang berlaku melalui beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan laporan auditnya, semua tertata ya. Ada juga perencanaan audit siklus investasi. Auditor dari KAP Doni dan rekan ini memulai audit siklus investasi dengan memahami kebijakan investasi klien, jenis investasi yang dimiliki, serta perlakuan akuntansi yang diterapkan. Bisa kita lihat langkah perencanaannya dengan pemahaman kebijakan, identifikasi jenis, evaluasi perlakuan, dan analisis resiko. Sebagai prosedur audit siklus investasi ya, dilakukan pemeriksaan dokumen pendukung, pengujian keberadaan dan kepemilikan, evaluasi penilaian investasi, serta pemeriksaan pengungkapan. Keempat prosedur ini dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan investasi disajikan secara wajar. Sebagai evaluasi hasil audit investasi, ya, kita bisa lihat temuan audit dan rekomendasi. Jika ditemukan kelemahan pengendalian internal atau kesalahan pencatatan, kesalahan pencatatan, auditor menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada klien. Ya. Perencanaan audit saldo kas. Nah, dilakukan yang namanya identifikasi resiko utama yang berkaitan dengan kas, seperti resiko penggelapan atau pencatatan yang tidak lengkap. Ya, ada di sini di sebelah kanan, auditor menilai efektivitas
pengendalian internal kas klien termasuk pemisahan tugas dan prosedur otorisasi. Nah, untuk prosedur audit saldo kas, ada konfirmasi saldo kas ke bank, pemeriksaan rekonsiliasi bank, perhitungan kas fisik, serta cut-off test transaksi kas. Praktik kecurangan ya di mana cek kiting dan lapping ya. Contoh praktiknya nih untuk cek kiting dan juga lapping itu ada, saya buat di slide, bisa kita baca. Ya, ini contoh praktiknya. Kemudian juga untuk lapping yang ini ya. Untuk contoh praktik lapping, contoh penerimaan kasnya 600.000, yang disetorkan hanya 400.000, lappingnya 200.000 ya. Atau tahap kedua penerimaan kas 500.000 yang disetorkan 400.000, berarti lappingnya 100.000 ya. Lapping ini adalah kecurangan yang dilakukan oknum staf perusahaan dalam bentuk menggunakan hasil penerimaan kas untuk keperluan pribadi, kemudian menutupinya dengan penerimaan kas berikutnya. Nah, evaluasi hasil audit kas. Hasil audit saldo kas dievaluasi untuk memastikan bahwasanya kas yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan dicatat dengan benar. Ya, dengan kriteria ada konfirmasi bank, ada rekonsiliasi dan kas fisik. Bagaimana keterkaitan teori ini dengan praktik audit ya? Jawaban terhadap rumusan masalah. Di mana dalam rumusan masalah yang disusun pada bab 1 dapat dijawab melalui pembahasan ini. Audit siklus investasi dan saldo kas di KAP Doni dan rekan menunjukkan bahwa teori audit tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik audit, di mana peran KAP melaksanakan audit sesuai dengan standar dengan prosedur yang sistematis. Kemudian prosedur auditnya itu menerapkan yang namanya konfirmasi, rekonsiliasi, dan pengujian substantif. Lalu keterkaitan dengan teori di mana resiko, bukti, dan pengendalian menjadi pedoman utama. Implikasi dari hasil pembahasan ya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa siklus investasi dan saldo kas memerlukan perhatian khusus dan prosedur audit yang memadai. Penerapan teori audit secara konsisten ini dapat meningkatkan kualitas audit dan keandalan laporan keuangan klien. Baik, sebagai penutup, kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan yang pertama adalah audit siklus investasi dan saldo kas bagian krusial. Ya, audit siklus investasi dan saldo kas ini merupakan bagian krusial karena memiliki tingkat resiko salah sajian, ya, salah yang relatif tinggi dan berdampak signifikan terhadap posisi keuangan. Di mana peran KAP Doni dan rekan memiliki peran penting dalam melaksanakan audit laporan keuangan klien di Batam dengan mengacu pada standar audit yang berlaku. Prosedur audit siklus investasi. Seorang auditor melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan, pencatatan, penilaian, serta pengungkapan investasi klien. Nah, untuk prosedur audit dan saldo kas, konfirmasi bank, pemeriksaan rekonsiliasi, penghitungan kas fisik, dan cut-off test diterapkan untuk memastikan keberadaan dan keakuratan saldo kas. Dan yang terakhir, keterkaitan. Teori audit terbukti memiliki keterkaitan kuat dengan praktik membantu auditor merancang prosedur yang efektif untuk oleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, untuk kesimpulan umumnya, audit siklus investasi dan saldo kas yang dilakukan oleh KAP, Doni, dan rekan telah mencerminkan penerapan teori audit secara profesional dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Sebagai saran bisa dilihat salah satunya saya baca untuk saran untuk KAP Doni dan rekan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas audit dengan memanfaatkan teknologi audit yang berbasis sistem informasi khususnya dalam pengujian transaksi kas dan investasi. Kemudian untuk klien KAP, perusahaan klien ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal terutama pada pengelolaan kas dan investasi. Lalu ada juga saran untuk mahasiswa akuntansi dan peneliti selanjutnya. Baik, demikianlah
hasil dari project based learning saya. Ini ada daftar pustakanya, referensi yang saya ambil untuk membuat project based learning ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ya, dan juga isi daripada project based learning ini. Terima kasih, selamat siang.